Malam ke-9. Pada malam ke-9, Ratu Syahrazad kembali melanjutkan ceritanya kepada Raja Syahriar. Setelah mengambil air dari danau, permaisuri yang penyihir itu membaca mantra yang tak bisa dipahami. Seketika, ikan-ikan di danau mulai bergerak-gerak dan berubah menjadi manusia. Sihir yang menyelimuti mereka telah hilang, dan kota yang tadinya menjadi hutan mencekam kini kembali seperti sedia kala. Pasar-pasar bermunculan, dan penduduk mulai beraktivitas. 4 gunung yang dulu mengelilingi danau kembali menjadi pulau. Permaisuri itu kemudian kembali ke Kubah, berharap bertemu dengan orang yang ia kira sebagai kekasihnya, padahal itu adalah raja yang menyamar. "Wahai kekasihku, berikanlah tanganmu agar aku bisa menciumnya. Mendekatlah kepadaku," balas raja dengan tenang. Saat wanita itu mendekat, sang raja dengan cepat menikam dadanya dengan pedang, menembus hingga punggungnya. Wanita itu terkapar, dan raja segera meninggalkan Kubah. Di luar, pemuda yang telah menunggu segera mencium tangan sang raja, mengucapkan selamat, dan menyampaikan rasa terima kasih. "Anak muda, apakah engkau akan tetap tinggal di kotamu ataukah bersedia ikut ke negeriku?" tanya sang raja. "Wahai Baginda, apakah Tuan mengetahui seberapa jauh jarak antara kota hamba dengan negeri Tuan?" si pemuda balik bertanya. Raja menjelaskan bahwa jarak antara kota dan negerinya hanya 2,5 hari perjalanan. Namun pemuda itu menjelaskan bahwa karena kota tersebut dulunya disihir, perjalanan sebenarnya memakan waktu 1 tahun. Walaupun begitu, pemuda itu menyatakan kesetiaannya dan bersedia menemani raja kembali ke negerinya. Raja sangat senang, bahkan menyatakan pemuda itu sebagai anak angkatnya karena ia sendiri belum memiliki anak. Mereka kemudian berangkat bersama, didampingi 50 pelayan yang membawa hadiah untuk kembali ke negeri sang raja. Setahun kemudian, mereka tiba di negeri sang raja. Kedatangannya disambut dengan sukacita oleh para pembesar istana yang hampir kehilangan harapan setelah lama menunggu. Setelah kembali ke istana, sang raja menceritakan kisah pemuda tersebut dan bagaimana mereka bisa bertemu. "Aku harus bertemu dengan si nelayan yang pernah mempersembahkan ikan-ikan," kata pemuda kepada wazir. Maka, diutuslah pengawal untuk menjemput si nelayan yang menjadi sebab terbebasnya kota dan pemuda. Tidak lama kemudian, si nelayan tiba di istana. Raja memberikan hadiah kepadanya serta menanyakan keadaannya selama ini. "Berapa anak-anakmu?" tanya raja. "Hamba memiliki seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan," jawab si nelayan. Sebagai bentuk penghormatan, sang raja memutuskan untuk menikahkan pemuda itu dengan salah satu anak perempuan nelayan yang telah membantu mereka, dan juga memutuskan untuk menikahi anak perempuan nelayan yang lain. Nelayan itu sangat bersyukur dan menerima keputusan dengan gembira. Lalu, terjadilah perkawinan yang sangat meriah. Adapun anak laki-laki si nelayan diangkat oleh sang raja sebagai bendahara kerajaan. Raja kemudian memerintahkan wazir untuk ke kerajaan Kepulauan Hitam sebagai wakilnya, membawa hadiah untuk dibagikan kepada para pembesar di sana dan 50 pelayan yang dulu pernah ikut rombongan raja. Wazir dengan patuh melaksanakan perintah raja, dan kehidupan kembali damai dan penuh kebahagiaan. Demikianlah akhir kisah tentang nelayan dan jin ifrit, ucap Ratu Syahrazad kepada Raja Syahriar. Namun jika Baginda masih berkenan, saya akan melanjutkan kisah yang lebih ajaib lagi, yaitu tentang seorang buruh dan 3 gadis cantik. Raja Syahriar mengangguk tanda setuju, dan Syahrazad mulai bercerita tentang kisah baru. Di Baghdad, hiduplah seorang buruh yang setiap hari menunggu pelanggan di pasar. Suatu hari, seorang gadis cantik menghampirinya dan meminta buruh itu membawakan barang belanjaannya. Si gadis membeli banyak barang dari minyak zaitun, daging, manisan hingga buah-buahan, dan si buruh pun mengikutinya tanpa banyak bertanya. Tetapi sang gadis tetap terus berbelanja. "Seandainya engkau memberitahuku bahwa belanjaanmu sebanyak ini, tentu aku akan membawa bigal untuk membawa seluruhnya," ucap si buruh. Mendengar ucapan itu, gadis itu hanya tersenyum. Saat tiba di sebuah rumah megah, pintu dibuka oleh seorang gadis lain yang tak kalah cantik. Menyaksikan kecantikan gadis itu, pikiran si buruh bagai terhempas. Hampir saja keranjangnya terjatuh dari kepalanya. Gadis itu mengundang si buruh masuk, dan di dalam rumah, di sebuah ruangan yang luas penuh hiasan indah dan perabotan yang tersusun rapi. Di ruangan itu, juga ada rak-rak tempat perkakas kecil, serta lemari pakaian.
Di tengah ruangan, terdapat dipan marmer bertatah permata dan mutiara. Di atasnya, dipasangi kelambu dari kain sutra. Di atas dipan, tampak seorang gadis cantik lain yang bermata indah. Wajahnya mempermalukan matahari yang sedang bersinar. Gadis itu lalu bangkit dari atas dipan dan berjalan sampai berada tengah ruangan, di dekat kedua saudaranya. "Kenapa kalian tidak menurunkan barang-barang yang ada di kepala si buruh ini?" tanyanya. Mendengar teguran gadis itu, gadis yang berbelanja mendekati si buruh dari arah depan, sedangkan gadis yang membukakan pintu mendekatinya dari arah belakangnya, dibantu oleh gadis ketiga. Mereka menurunkan barang dari kepala si buruh, mengosongkan isi keranjang, dan meletakkan semuanya secara teratur di tempatnya. Gadis-gadis itu memberikan buruh 2 dinar, tetapi buruh itu merasa aneh karena tidak ada pria di rumah sebesar itu. Ketika gadis-gadis tersebut menyadari bahwa buruh itu ingin tinggal lebih lama, mereka mengundangnya masuk dan menjadikannya pelayan mereka. Sejak itu, buruh yang bernama Hasan tinggal bersama ketiga gadis cantik itu, melayani kebutuhan mereka. Setiap hari, ia mengiringi gadis pertama yang biasa berbelanja untuk membawakan belanjaannya, membantu gadis kedua yang biasa bertugas membukakan pintu, serta menyediakan minuman dan makanan untuk mereka berpesta. Karena kepandaian Hasan, gadis-gadis cantik itu selalu riang gembira. Namun suatu hari, gadis-gadis tersebut menggodanya dengan berbagai permainan konyol. Mereka membuatnya mabuk, melepaskan pakaian mereka, dan mengajaknya bersenda gurau. Hasan yang awalnya terkejut, akhirnya ikut serta dalam permainan itu dan menjawab candaan mereka dengan kelucuannya sendiri. Waktu terus berlalu, hingga pagi menjelang. Syahrazad menghentikan ceritanya, dengan janji akan melanjutkan kisah itu pada malam berikutnya.